sangat licik. Dia ingin membunuh saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti suatu ilustrasi. Ini suatu ilustrasi tentang saudara. Ada satu orang, dia senang dengan yang namanya ular. Dia pelihara ini ular. Sejak dari kecil dia pelihara. Kadang ada suatu keinginan yang disenangi, dipelihara. Bagaikan saudara, dia mau melihara ular ini. Ular ini dia senangi. Dia pelihara, kecilnya jinak ular ini. Tetapi lama-kelamaan ular ini menjadi besar. Ular ini menjadi gede. Dan akhirnya ular inilah yang akhirnya membunuh nyawanya. Sesuatu yang disenangi. Tetapi memang ini adalah sesuatu yang tidak baik. Suatu saat akan membunuh hidup saudara. Ada suatu keinginan yang engkau senangi. Saudara, engkau senangi. Dan engkau pelihara itu. Engkau pelihara. Suatu saat itu akan membunuh hidup saudara. Hati-hati. Hati-hati. Perhatikan baik-baik, saudara. Ada sesuatu yang engkau senangi. Apa yang engkau senangi? Hari-hari ini yang berbau tidak baik, jangan engkau pelihara. Haleluya. Haleluya. Sebab itu yang akan membunuh hidup saudara. Itu akan membunuh masa depan saudara. Itu yang nanti akan menghancurkan saudara. Dengarkan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya kenali kelemahan Anda. Katakan kiri kanan, kenali kelemahan Anda. Kenali kelemahan Anda. Haleluya. Katakan saudara, tatap mukanya, katakan kenali kelemahan. Kenali kelemahan Anda. Katakan kamu juga harus kenali. Bilang Kamu juga harus kenali. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang terkasih, kamu juga harus kenali kelemahan itu. Haleluya. Dan jaga itu kelemahan itu baik-baik. Kita lemahnya di mana? Kenali, jaga. Haleluya. Sehingga setan tidak mendapat celah untuk masuk dan menghancurkan hidup saudara. Haleluya. Nah, saudara, ada beberapa hal kelemahan yang harus kita pahami dalam hidup ini. Yaitu saudara, kelemahan cepat tergoda. Kelemahan kita, cepat tergoda. Saudara, Adam dan Hawa tergoda oleh tawaran setan. Kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, tetapi akan jadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Engkau tidak mati. Tuhan berkata, engkau tidak mati. Tapi engkau akan jadi sama seperti Allah. Dia menipu. Dan akhirnya saudara, Hawa jatuh dalam dosa. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, cepat tergoda. Ada beberapa hal. Ada yang cepat tergoda karena uang. Cepat tergoda. Kalau lihat uang, hati-hati. Jangan sampai kita cepat. Orang yang cepat tergoda karena uang, biasanya suatu saat dia akan menghalalkan banyak cara demi uang. Engkau yang tergoda dengan uang, hati-hati. Engkau berdoa sungguh-sungguh supaya engkau kendalikan itu. Sebab orang yang tergoda dengan uang, suatu saat dia akan menghalalkan banyak cara demi uang. Saya harus sampaikan ini. Ini pesan Tuhan. Supaya kita ini benar-benar memiliki hati yang diperbarui. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau yang tergoda dengan uang, engkau suatu saat engkau akan menghalalkan banyak. Engkau bisa membunuh, saudara yang terkasih dalam, engkau bisa menjual orang lain demi untuk engkau mendapatkan uang. Orang lain engkau jual namanya, orang lain engkau jual demi saudara untuk mendapatkan uang. Bahkan sampai bukan hanya orang lain engkau jual. Ada banyak orang juga bisa menjual Tuhan demi uang. Menjual keyakinannya.
Bahkan bukan hanya itu. Saya harapkan ini tidak ada di dalam diri saudara. Ada yang lebih lagi. Dia menjual dirinya demi uang. Halo? Hati-hati. Hati-hati ini. Saya sampaikan. Ini pesan Tuhan. Engkau hati-hati. Jangan sampai engkau banyak hari-hari ini. Ada banyak orang menjual dirinya demi uang. Saya sampaikan ini. Saya harapkan ini tetap aktif. Jangan sampai engkau menjual diri demi uang. Hati-hati, bahaya. Itu suatu saat itu akan menghancurkan, mempermalukan diri saudara, menghancurkan saudara. Dia akan mempermalukan saudara dan membunuh masa depan saudara. Halo? Saya harapkan engkau bisa paham hal ini. Kenali, engkau harus menang. Engkau tidak bisa dikendalikan oleh uang. Kita memang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Yesus segala-galanya. Katakan Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya. Yesus Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya. Haleluya. Hari-hari ini ada banyak orang yang menghalalkan cara. Bahkan saudara, mereka tetap meninggikan hal-hal yang sebenarnya itu bukan menjadi hal yang perlu ditinggikan. Bahkan orang mengorbankan Yesus demi untuk mendapatkan keuangan penghasilan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Haleluya. Engkau harus tinggikan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan ini karena saya mengasihi kita semua. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau harus bisa menang terhadap hal ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan bukan hanya uang saja. Ada yang tertentu dia tergoda dengan keinginan seks. Ya, saya harus sampaikan ini. Seks, kalau sudah waktunya ada seks yang sudah nih, itu sah, itu baik. Haleluya. Tapi seks kalau belum waktunya, itu adalah kurang ajar. Haleluya. Haleluya. Saya harus berbicara tegas karena demi kebaikan dan masa depan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Seks kalau sudah diberkati, direstui oleh Tuhan, itu wajar, itu baik, itu sah. Tapi kalau seks di luar pemberkatan gereja, itu kurang ajar, itu jahat. Itu sebabnya kita perlu bertobat. Kita perlu minta ampun sama Tuhan, biar pengampunan itu diberikan kepada saudara. Haleluya. Engkau tergoda oleh keinginan seks. Dan ini biasanya bertahap. Mulai dari saudara lihat atau gambar-gambar telanjang sampai masuk ke nonton film porno, dan akhirnya keinginan untuk melakukan seks secara langsung. Haleluya. Haleluya. Dia bertahap. Dia kerjanya bertahap, tapi ujungnya sampai di situ. Saya ngomong, saya pun tidak sempurna. Saya pun pernah jatuh bangun di dalam dosa. Tapi mari kita kembali. Haleluya. Cepat sadar ketika kita sudah ke sana. Bukan saya menuntut engkau sempurna, sebab saya pun tidak sempurna. Tetapi kalau kita lagi diseret ke sana, cepat berbalik. Haleluya. Amin. Saya harapkan engkau cepat berbalik. Katakan cepat berbalik kepada Tuhan. Cepat berbalik kepada Tuhan. Cepat berbalik kepada Tuhan. Cepat berbalik. Cepat berbalik. Sebab kalau tidak kita berbalik, kita bahaya. Saudara, ada keinginan seks. Kalau itu menguasai seseorang, dia akan menjadi jahat. Saudara,
Dia tidak peduli ini istri orang. Dia tidak peduli ini istri orang. Ini suami orang. Dia tidak peduli. Kalau itu sudah menguasai hati dan pikiran, sudah matang, itu akan membuat dia jahat. Dia akan membuat gila, haus akan seks. Tidak peduli. Saya harapkan saudara bisa nangkap ini. Tujuan saya demi kebaikan kita semua. Saya mengasihi kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Tidak ada maksud dan niat jahat dalam diri saya untuk menyampaikan ini. Hanya satu maksudku baik, agar engkau diselamatkan. Haleluya. Cepat berbalik. Katakan kiri kanan. Cepat kita berbalik. Tepat berbalik. Haleluya. Haleluya. Saya harus sampaikan. Saya mengasihi kita semua. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya, pakai kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Amin. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya berdoa Tuhan pakai engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berdiri atas nama Tuhan, menceritakan firman Tuhan dengan lantang, dengan tegas, tanpa ada rasa takut gentar dimanapun engkau berdiri. Karena engkau berdiri atas nama Tuhan. Jangan pernah takut ketika engkau berdiri atas nama Tuhan. Ada pembelaan Tuhan bagi saudara. Itu sebabnya disaksikan oleh Mas Bambang. Kami berdiri atas nama Tuhan. Dia nantang apa yang terjadi. Puasa 3 hari terlempar juga. Walaupun dia punya ilmu rogo sukmo, aji pamungkasnya, tetapi itu tidak bisa menaklukkan kami. Sejak saat itu dia bertobat terima Yesus. Tapi memang karena Yesus mengasihi dia. Amin. Amin. Kalau Yesus tidak mengasihi dia, mungkin juga terpental dan mati. Karena Yesus mengasihi dia, diberi hidup dan terima Yesus selamat. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena Yesus mengasihi dia. Yesus sayang sama dia. Kalau Yesus tidak sayang sama dia, dibiarkan terus hidup dalam kehidupan itu. Yesus sayang. Itu sebabnya kami dikirim. 2015 kami dikirim untuk Labuan Bajo. Saya dengan saudaraku David. Kami turun ke Maumere. Kami lewat, kalau tidak salah, lewat saya dengan pesawat atau David belakangan dengan Chandra. Ya, dengan Chandra. Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya, Chandra Kalimantan belakangan. Chandra Kalimantan kan kami ketemu di sini. Jadi kami utusan pertama, yaitu saya, bukan David itu adalah rekan yang saya dapat di Rote. Dan saya bilang, engkau harus saya bawa untuk ke Labuan Bajo. Kita dua kerjakan Labuan Bajo bagi Tuhan. Kami turun di Maumere, saya dengan pesawat duluan ke sini. David dia bawa dengan motor butut, dia lewat kapal. Turun di Aimere atau di Labuan, di bawah. Turun di bawah pelabuhan dan kami kerjakan Labuan Bajo. Setelah itu kami ketemu Chandra. Chandra itu kami ketemu di Labuan Bajo. Chandra bukan kami sama-sama di Rote. Chandra kami ketemu Labuan Bajo waktu itu dia di Bambor. Saya pelayanan ke sana sampai ke Lembor, ketemulah Chandra di Bambor. Itulah saya banyak sharing firman Tuhan, berikan pandangan. Itu sebabnya kerinduan Chandra kalau bisa kami terjun dalam pelayanan bersama. Akhirnya dia gabung dalam tim. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya kita kerjakan Labuan Bajo. Labuan Bajo Translok dan Translok Ruteng. Ruteng sekarang ini kita masuk Poncung. Dan kepala ketua suku dari Poncung sudah bertobat terima Yesus. Haleluya. Ketua suku. Dan kemarin kami doa, dia punya ilmu krisnya, kris kuningan. Saya tunjuk Mama Grace, tilong gemetar. Dan saya tunjuk Mama Grace dengan Om Rafael ya. Ya. Krisnya saya tunjuk mereka, kris kuning, tulisan huruf Arab. Huruf Arab. Om Rafael bilang bagaimana saya? Jual aja di besi tua sebelah. Om Rafael bilang gini, jual aja di besi tua sebelah, mahal ini. Garuk ini, dijual di besi tua. Saya bilang jangan.
Ini mahal. Mereka ini. Akhirnya krisnya saya buang di apa? Di jembatan putih. Jembatan P. Jembatan putih. Krisnya saya dengan Maxi. Di jembatan putih. Ya, Maxi ya. Saya dengan Maxi lah saya dengan Maxi lah pelayanan pingambil kris di Poncong. Maxi doa pelepasan di sana, Maxi isi di tas, pikul dari belakang. Ini ada rohaniku. Dan sudah mungkin sudah sekitar 2 tahun, 3 tahun ini dia setia dengan saya. Ini dia setia dengan saya. Walaupun dia kerjaan di luar, ketika saya panggil pasti dia datang. Ini ada adekku. Dia dari Manggarai Timur. Nanti sebentar sharing lah. Ini anak ganteng. Kalau ada yang suka dengan dia, saya serahkan gratis dia. Haleluya. Amin. Kalau ada yang mau saya kasih gratis saja. Soalnya saya kasih diskon pun belum laku-laku, kasih gratis saja. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Kita mau kerjakan Flores ini. Haleluya. Tuhan sudah berbicara, kita akan jalani Flores. Siapkan, saya mau bilang. Saya tidak tahu. Suatu saat saya tidak tahu, tapi Tuhan belakangan ini berbicara kepada saya, dalam waktu-waktu dekat pasti akan ada gereja Tuhan berdiri di Ruteng dan gereja Tuhan Pos ada di Translo. Tuhan sudah berbicara kepada saya. Itu dalam waktu dekat. Dan saya berdoa, saya tidak tahu siapa yang nanti akan berdiri di sana. Tetapi saya nanti dalam waktu dekat, saya berdoa dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah saya sudah lihat dalam alam roh. Saya nanti akan buka cabang juga di Maumere. Buka cabang di Maumere. Ini 3 titik ini Translo, Ruteng, dan saya tidak tahu nanti Ruteng siapa yang pegang. Saya tidak tahu. Tetapi itu pasti jadi besar. Karena api itu sudah ada bersama kita. Haleluya. Dan di Labuan Bajo, Bapak Herman ini orang tua saya. Saya tadi malam rangkul dia, saya bilang Bapak Herman. Bapak Herman lah yang ketika saya pelayan di Translok, tempat persinggahan saya. Kalau Blok D, selalu saya singgah di Blok D, Bapak Herman lah terima saya. Dan ketika saya gandeng dengan Bapak Herman, banyak orang-orang yang ada di sana, kekuatan sana, kami taklukkan. Orang-orang yang disantet, orang-orang disihir, ditaklukkan di sana. Itu sebabnya setan tidak suka. Dan setan tidak suka, itulah sebabnya setan menyerangnya dengan suatu permasalahan yang sampai saat ini belum selesai. Itu sebabnya Bapak Herman harus keluar dari sana. Itu saya nangkap bahwa itu tidak hanya sebatas, tapi ada celah setan masuk di dalam. Tapi percaya, kita akan doa sungguh-sungguh, suatu saat akan ada terobosan. Kita akan kembali ke sana. Haleluya. Amin. Tetapi sampai di Labuan Bajo, Bapak Herman ada di sini. Tuhan utus lagi saya pertemukan untuk ada di sini. Ternyata Bapak Herman juga disiapkan untuk ada dalam tim ini. Selama saya ada di sini aman. Bapak ini saya kenalkan, ini tanah ini luas ini punyanya Bapak Herman. Dan orang walaupun dia dianggap seperti ini, tapi orang yang juga segan dengan itu. Saya melihat dalam alam roh. Haleluya. Haleluya. Dan suruh saya harus juga gandeng. Jadi kita akan ada mata rantai. Kita kerjakan Labuan Bajo bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara, hati-hati. Tetapi bersama Yesus kita pasti akan menang. Haleluya. Katakan kiri kanan, bersama Yesus kita menang. Bersama Yesus kita menang. Bersama Yesus kita menang. Bersama Yesus kita menang. Ketiga lagi kelemahan kita yaitu yang namanya egois. Ada kelemahan yang namanya egois. Orang egois itu biasanya orang itu susah dinasihati. Senang menasihati orang tapi tidak mau dinasihati. Suka menasihati. Ketika dinasihati gampang tersinggung. Gampang tersinggung, gampang marah.
gampang kecewa. Ini kita perlu bertobat. Berarti bukan engkaunya yang jahat, ada roh yang masuk dalam tubuh saudara, membuat engkau ego. Itu roh, ada roh yang namanya roh egois. Angkat dulu, Berto. Kongres. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada kita semua, kenali itu. Kalau ada egois dalam diri saudara, engkau kenali. Engkau harus bisa kendalikan. Karena egois ini tidak baik. Orang yang egois, engkau dengar baik-baik, engkau akan dijauhi. Engkau egois, engkau pasti akan dijauhi. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, engkau maunya engkau menang sendiri. Orang egois itu maunya menang sendiri. Orang tidak akan pernah suka berteman dengan orang yang suka menang sendiri. Haleluya. Haleluya. Tidak mau diberi masukan. Engkau akan tersingkir sendiri. Dan saya berdoa di tempat ini tidak boleh ada orang yang namanya egois. Engkau mau menang sendiri, engkau akan tersingkir. Engkau pasti akan terbuang. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Dan berbicara tentang egois ini banyak kali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, engkau sadar dan engkau pahami bagaimana supaya kita menang terhadap saudara kelemahan kita. Bagaimana supaya kita menang? Yang diajarkan oleh Yesus, saudara yang terkasih, untuk menang terhadap kelemahan kita. Engkau yang pertama, engkau harus buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Amin. Karya penebusan itulah yang nanti akan membasuh hidup saudara, sehingga engkau tidak mudah tergoda oleh dunia, karena engkau sudah ditebus menjadi ciptaan yang baru bersama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau bukan lagi manusia lama, manusia yang mudah tergoda. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru dah. Engkau harus buka hati terima Yesus. Yang mau buka hati terima Yesus, katakan amin. Amin. Saya berdoa yang nanti baru-baru, engkau nanti sebentar saya undang engkau buka hati terima Yesus. Engkau buka hati terima Yesus. Ini penting bagi saudara. Haleluya. Penting bagi saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah itu saudara, bukan hanya itu saja, memang itu juga itu luar biasa. Ada hal yang kedua, setelah kita buka hati terima Yesus, tidak hanya sampai di situ. Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Engkau harus lakukan ini. Taklukkan itu dengan doa dan puasa. Puasakan. Supaya engkau menang terhadap kelemahan saudara. Haleluya. Amin. Ada jenis-jenis tertentu tidak dapat diselesaikan hanya dengan doa saja. Tetapi engkau harus menaklukkan. Engkau puasakan. Kalau saudara yang terkasih, engkau masih saudara punya kelemahan-kelemahan dalam hal-hal tertentu, engkau puasakan itu. 1 minggu sekali engkau lakukan itu. Doa sungguh-sungguh engkau puasakan. Saya percaya suatu saat engkau akan keluar dari itu. Engkau akan keluar dari kelemahan saudara. Dan engkau akan melihat kemenangan lepas kemenangan terjadi atas hidup saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa. Semua bangkit berdiri. Haleluya. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau sepertimu, Yesus, sempurna. Semua angkat tangan, katakan ku mau sepertimu, Yesus. Dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau, katakan. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan yang mau didoakan saudara maju ke depan sambil nyanyi. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau, mau sepertimu, Yesus. Saya undang bagi yang baru pertama kali datang ke tempat ini, saya mau doa untuk engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau maju ke depan.
hati terima Yesus. Katakan, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, pagi hari ini pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. kami bersyukur kepadamu. Engkau menuntun kami Engkau menuntun kami di tempat ini di tempat ini dan sampai di tempat ini kami mendengarkan firman. Kami sadar Tuhan, kami sadar kami punya salah, kami punya dosa. Ampuni dosa-dosa kami, baik dosa karena pikiran, baik dosa karena perkataan, baik dosa karena perbuatan. Ampuni kami, oh Tuhan Yesus. Saat ini kami buka hati kami, masuklah dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami. Engkau menjadi penolong atas hidup kami. Engkau menjadi penyembuh atas kami. Engkau menjadi juru selamat atas hidup kami. Oh Tuhan Yesus, tuliskan nama kami dalam kitab kehidupan sorga yang kekal. Engkau datang kali kedua menjemput orang percaya, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh. Saya juga. Tetap kita akan berdoa. Haleluya. Bapak apa yang mau berdoa? Apa itu? Hal sakit apa, Pak? Lihat saya. Aku berdoa. Kalau ada roh-roh yang mengikatnya, ada roh-roh jahat yang mengikatnya, aku berdoa dalam nama Yesus. Roh jahat yang mengikat, sakit penyakit yang dikendalikan oleh roh jahat, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dari tubuhnya, keluar dari tubuhnya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan aku berdoa oleh bilur darah Yesus, kesembuhan terjadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadilah seperti yang dia rindukan, dia tidak muntah mual lagi, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat saudara. Oh Tuhan turun atasnya, kuasa Tuhan turun atasnya, dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, Engkau pakai dia, jadikan dia alat, jadikan dia alat, jadikan dia alat. Aku berdoa, tidak kebetulan hari ini kami bertemu, tidak kebetulan hari ini kami bertemu. Dan aku percaya Tuhan yang mengizinkan kami bertemu. Dan aku pastikan, aku lepaskan dalam nama Yesus pengurapan atasnya. Dan aku berdoa roh Tuhan turun atasnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau urapi dia, Engkau urapi dia, anak ini. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Jadikan dia Allah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa buat adikku. Tuhan, aku rindu roh Tuhan turun atasnya. Roh Tuhan memenuhinya, memenuhi hati dan pikirannya. Pikiran Kristus memerintah atas hati dan pikirannya. Dalam nama Yesus, diperbarui dari waktu ke waktu. Jadikan dia alatmu. Dia bersaksi, dia menceritakan Yesus kemanapun dia pergi. Dalam nama Yesus. Aku berdoa buat saudara, hal yang sama. Tuhan, roh Tuhan turun atasnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, biarlah Tuhan dalam nama damai dari Tuhan, sukacita dari Tuhan menerangi hati dan pikiran. Ketika mereka ada di Labuan Bajo, siapkan berkat bagi mereka. Ketika mereka membutuhkan pekerjaan, siapkan lapangan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Aku berdoa jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa buat saudara kami, orang tua kami ini. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati. Hal yang sama, apapun yang dia harapkan, apapun yang rindukan, Engkau buka jalan. Di dalam nama Yesus. Kalau mereka merindukan Tuhan, ada pekerjaan lanjutan, Tuhan tolong siapkan mereka. Dalam nama Yesus, dijadikan atas mereka. Aku berdoa buat adik-adikku, hal yang sama, roh Tuhan turun menyertai mereka. Mereka menjadi saksi kemanapun mereka pergi dan melangkah. Mereka menjadi berkat bagi orang. Dalam nama Yesus, roh Tuhan turun
Jadikan mereka alatmu, mereka saksi. Perbarui dari waktu ke waktu. Sehingga kemanapun mereka pergi, mereka jadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa buat adekku, saudaraku ini. Tuhan, Engkau menjamah hati, menjamah pikirannya. Dalam nama perbarui dari waktu ke waktu. Aku rindu dia sampai jatuh cinta sama Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia lebih lagi mengenal Tuhan. Dan aku berdoa, siapkan Tuhan lapangan pekerjaan yang terbaik baginya. Dalam nama Yesus, aku berdoa, jadikan Labuan Bajo menjadi kota susu bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi doa harapan mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapak, apa yang menjadi mimpi dan harapan mereka, kiranya itu dijadikan Tuhan atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tempat ini Engkau memberkati, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa Engkau kuduskan tempat ini. Engkau memberkati. Aku berdoa semakin banyak jiwa diselamatkan dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Bahkan aku berdoa buat Bapak Herman sebagai pemilik tanah di tempat ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Engkau menjaga dia. Engkau melindungi dia. Apa yang menjadi doa, harapan, mimpinya, Tuhan Engkau kabulkan. Aku juga berdoa buat para Tuhan donatur, para sponsor yang juga dengan senang hati memberikan dana uluran tangan mereka untuk membantu pelayanan di tempat ini. Doa kami para donatur, Tuhan Engkau kembalikan berlipat kali ganda, 100 kali ganda atas mereka. Usaha-usaha mereka tidak ada bangkrut dalam nama Yesus. Aku berdoa, biarlah ada perluasan usaha baru bagi mereka di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, kiranya apa yang menjadi mimpi, harapan, target mereka terjadi. Aku mengkawal mereka dalam doa. Karena aku percaya aku punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kusembah hidup dan berkuasa. Tuhan yang kusembah pemilik langit dan bumi. Dalam nama Yesus diberkati dan terus diberkati kami semua. Terima kasih. Semua jemaat Tuhan hidup mereka diberkati. Aku berdoa buat semua jemaat Tuhan. Ada usaha-usaha baru muncul dalam diri mereka. Dalam nama Yesus. Aku berdoa jemaat di tempat ini, jemaat yang diberkati. Sampai pada jemaat yang mandiri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Semua tim altar Engkau memberkati. Aku rindu tim altar yang solid. Aku rindu tim altar yang kompak dalam nama Yesus. Setan tidak bisa mencurinya. Aku mengasihi mereka. Aku rindu Tuhan Engkau pakai urat. Tetapkan dia untuk menjadi pelayan, alat abdimu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hambamu secara pribadi Engkau urapi. Terima kasih Tuhan buat pengurapan, buat panggilan dan pilihanmu, yang dimana Engkau telah memilihku di tahun 2002. Engkau memilihku, Engkau memanggilku dan menjadikanku alatmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Tuhan, suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan ketika aku melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Dan aku hari ini sangat bersuka cita. Tuhan, ada beberapa saudara-saudara hari ini keselamatan terjadi atas mereka. Mereka diselamatkan, bukan hanya mereka, tetapi mereka membawa api keselamatan ini. Dari mereka, keluarga mereka diselamatkan, lingkungan, saudara-saudara mereka, anak-anak mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa. Segala hormatannya bagi Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Yesus, sumber kehidupan, kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan ke Omen. Haleluya. Semua terberkati pada pagi hari ini. Haleluya, terberkati. Amin buat kita semua. Kita masuk dalam persembahan. Mau dalam minta angkat doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan dapat memberkati kami dan kami pun menjadi berkat bagi orang lain.
kami pada saat ini Tuhan mau memberikan apa yang sebenarnya menjadi milik bagian Tuhan. Kiranya setiap tangan yang memberi Tuhan Yesus, Engkau memberkati segala pekerjaan usaha rumah tangga mereka, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi